Para pedagang ini kecewa dengan melempar sejumlah peti buah di tengah jalan yang merupakan akses menuju Pasar Sentiong Balaraja, Tangerang, Banten. Para pedagang yang menolak lapak miliknya dibongkar juga memblokade jalan dengan menggunakan meja dagangan serta sejumlah peti buah. Keributan pun nyaris terjadi lantaran permintaan pedagang untuk berjualan selama 2 hari jelang Idul Adha ditolak petugas. Keributan dapat diredam setelah petugas kepolisian Polresta Tangerang datang ke lokasi. Para pedagang menyebut lokasi lapak yang disediakan di dalam Pasar Sentiong belum siap untuk digunakan sehingga tidak nyaman bagi pembelian datang. Sebelum pembongkaran, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan, namun penolakan tetap terjadi. Kita kan di sini nyari nafkah ya, maksudnya bukan buat macam-macam. Kita di sini nyari nafkah buat kehidupan kita, buat membiayai kehidupan kita sehari-harinya, buat isi perut kita. Kenapa kita tidak terima digusur di sini? Katanya mau direlokasikan ke dalam, tapi keadaannya belum ada relokasi ke dalamnya, makanya kita mengadakan pemblokiran jalan. Ini bukan pembongkaran ya, lebih kepada penataan lingkungan di sekitar Pasar Sentiong, Kecamatan Baraja. Hal ini karena memang sudah banyak pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan atas banyak keluhan masyarakat terkait dengan gangguan lalu lintas, sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami melakukan penataan. Agar para pedagang tetap bisa berjualan, pemerintah sudah menyiapkan 175 kios dan los di dalam Pasar Sentiong Balaraja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggagalkan upaya peredaran 30 kg sabu di Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 orang pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik saat narkoba Polrestabes Medan menyergap seorang pengedar sabu berinisial MRZ di kota Medan, Sumatera Utara. Penangkapan pun berlangsung dramatis. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat diringkus. Usai ditangkap, petugas membawa pelaku untuk dilakukan pengembangan. Saat diinterogasi, pelaku MRZ mengaku telah menyimpan narkotika jenis sabu di bengkel sepeda motor miliknya. Polisi temukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 25 kg. Selanjutnya, petugas kembali melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria berinisial SH. Dari tangan SH, petugas mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 5 kg. Akhirnya kita mengamankan ada 2 orang terkait dengan kasus ini, dan kita juga mengamankan barang bukti sebesar 30 kg, di mana 30 kg itu sudah dipisah, 25 kg dan 5 kg di tempat yang lain. Atas perbuatannya, kedua pelaku pengedar sabu terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi brutal gerombolan bermotor menyerang warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terekam CCTV. Dalam video terlihat puluhan gerombolan bermotor menyerang hingga menyebabkan kerusakan pada gerobak usaha dan rumah warga. Inilah aksi gerombolan bermotor saat menyerang warga di Desa Megu, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Rabu dini hari. Terlihat dari rekaman CCTV, gerombolan bermotor yang berjumlah lebih dari 20 orang menyerang pertokoan hingga rumah warga. Aksi terjadi saat sebagian warga sedang tertidur. Akibatnya terjadi kerusakan pada gerobak usaha dan kaca rumah warga pecah akibat dilempari batu. Diduga penyerangan berawal dari adanya warga yang ketakutan memasuki sebuah gang saat gerombolan bermotor melintas. Karena tak menemukan warga yang memasuki gang tersebut, geng motor pun bertindak brutal menyerang rumah dan tempat usaha warga. Ada gerombolan motor yang melintas dari arah selatan. Kemudian ada
orang yang mau ke pasar karena takut, dia masuk ke sini, masuk belok ke Jalan Tumaritis. Nah, kemudian si gerombolan itu sempat ngejar sampai sana, karena yang dikejar itu ngumpet nggak keluar lagi, akhirnya mereka itu gedor-gedor tuh sekitar 1-2 sampai rumah ketiga tuh. Petugas kepolisian dari sektor Weru masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan mendalami rekaman CCTV. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri karena kedapatan pelaku memiliki wanita idaman lain. Pelaku ditangkap di rumahnya dalam kondisi mabuk. Unit Patroli Perintis Reaksi Cepat Polda Kalimantan Tengah mengamankan seorang pria berinisial SJ di rumahnya di Bangaris, Palangkaraya. Pria ini diamankan petugas karena diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Sebelumnya pelaku mengamuk, merusak perabotan rumah tangga di hadapan sang ibu, mengancam akan membunuh istrinya. Beruntung saat sang istri belum tiba di rumah, sementara warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurut keterangan petugas, motif pelaku ingin melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya karena pengaruh minuman keras dan di luar kedapatan memiliki wanita idaman lain. Dari tangan pelaku disita sebuah helm yang digunakan pelaku memukul korban serta pisau dan kayu. Pelaku diduga melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Motifnya sendiri yang jelas itu pengaruh daripada minuman keras. Yang kedua, patut diduga bahwasanya pelaku itu mempunyai wanita idaman lain. Kedapatan begitu Pak? Kedapatan bersama wanita lain? Berdasarkan penuturan daripada si mertua maupun daripada istri yang menjadi korban. Jadi pemicunya seperti itu. Setelah diamankan, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Palangkaraya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi setelah dilakukan uji lab. Hasilnya ayam goreng Widuran layak konsumsi namun berstatus non-halal. Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi dengan catatan mencantumkan tulisan non-halal dengan tulisan besar di warungnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar karyawan memberitahu setiap konsumen bahwa yang sedang dimakannya adalah produk yang halal atau tidak halal. Ya kita persilahkan jika mau kembali, tapi saya ajak bagi pelaku usaha siapapun, jadi tidak ada pengkhususan untuk ayam goreng Widuran, siapapun yang mau sertifikasi halal segera melalui PLUT, yang tidak ya silahkan katakan jujur tidak halal dan ditulis yang gede dan diajari karyawannya untuk ngasih tahu ke konsumen yang lagi makan apakah halal atau tidak. Ayam goreng legendaris Widuran ditutup Wali Kota Solo pada hari Senin 26 Mei 2025 setelah ada aduan produk non-halal yang dijual tanpa keterangan dalam kremesan ayam goreng. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Malam pemirsa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan aturan jam malam bagi anak berstatus pelajar. Akan segera pulang sebelum jam 21 malam atau jam 9 malam. Dalam surat edaran, siswa dilarang keluar rumah dari jam 9 malam hingga jam 4 pagi tanpa seizin orang tua. Aturan ini sudah diterapkan di 27 kota kabupaten di Jawa Barat pada Senin lalu. Jika ada anak yang melanggar, pihak sekolah akan melayangkan surat peringatan kepada siswa.
Di samping itu, jika terus membandel, Deddy Mulyadi tidak segan untuk mengirim para pelajar yang melanggar ke barak militer. Ya gini, karena mereka kan sudah tidur jam 9 nih. Karena sudah tidur jam 9, maka pekerjaan di sekolah diselesaikan di sekolah. Karena selama ini kan ada sesuatu yang ironi. Ironinya bagaimana? Gurunya ngasih PR pada muridnya, yang ngerjainnya orang tuanya. Pas soal jam malam itu kan mudah mulai sosialisasi kan setiap malam. Nah kalau ada siswa yang kedapatan di luar ada itu... SP1 nanti dari kepala sekolahnya. Oh dari sekolah berarti ya? Ya sekolah, nanti dia kan melaporkan ke sekolah tuh, nanti terintegrasi, tersistem. Dan itu nanti sistem aplikasinya akan kita buat. Laporan dari polisi, laporan dari Babin Kamtibmas, Babinsa, laporan dari kepala desa, RT RW, nanti masuk ke sistem aplikasi kita. Sehingga nanti di peta data, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sudah terbaca setiap hari. Ada berapa anak yang bolos, ada berapa anak yang sakit, ada berapa anak yang malamnya itu begadang. Itu nanti ada petanya. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya mengeluarkan surat edaran jam efektif sekolah di Jabar dimulai pukul 6.30 pagi. Sebelumnya ramai pro kontra gebrakan baru KDM untuk siswa mulai sekolah jam 6 pagi. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kembali membuat gebrakan di bidang pendidikan. KDM sempat berwacana ingin anak sekolah di Jawa Barat masuk sekolah jam 6 pagi. Namun hal itu menuai beragam pendapat di berbagai kalangan. Bahkan Komisi 10 DPR RI meminta Deddy untuk menganalisis kembali wacana itu. Nah, kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik, karena jam 6 pagi bagi anak-anak kita adalah perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri. Terkait hal itu, melalui media sosialnya KDM menyampaikan tahun ajaran baru 2025-2026 jam masuk sekolah dimulai pukul 6.30 pagi. Selain itu, pekerjaan rumah bagi pelajar akan dihapuskan. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Sebelumnya, setelah heboh dengan kebijakan pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ramai mewacanakan siswa masuk sekolah jam 6 pagi. Hal ini guna menciptakan budaya disiplin di kalangan pelajar sekaligus menekan angka kenakalan remaja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan Dinas DP3 AKB Provinsi Jawa Barat menggelar program vasektomi di Klinik Wijaya Kusuma. Program ini merupakan bagian dari pelayanan publik ngajangka warga yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, puluhan pria menyambut baik program tersebut. Terlebih peserta mendapat bingkisan sembako dan uang saku sebesar 500.000 setelah menjalani tindakan medis vasektomi. Kepala Dinas DP3 Kabupaten Purwakarta Yayat Hidayat mengatakan pada 2025 Kabupaten Purwakarta menargetkan peserta vasektomi mencapai 80 orang. Sementara itu untuk hari ini sudah ada 34 orang yang mendaftar. Namun, mereka harus menjalani proses pemeriksaan kesehatan sebelum menjadi calon peserta vasektomi. Rasanya udah terlalu banyak anak. Anaknya berapa? 4. Nah, sebelumnya udah ada persetujuan istri nggak? Udah disuruh istri. Udah istri ya? Rasanya gimana kan? Ya. Nggak perasaan.
Ya, masih di iNews Malam pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat itu telah diterima oleh Sekjen DPR dan akan diteruskan ke pimpinan DPR. DPR telah menerima surat tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Surat itu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanggal 26 Mei 2025 lalu. Surat ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Permohonan dalam surat itu adalah meminta kepada DPR dan MPR untuk segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Sementara itu, pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut. Ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Oke. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak. Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang, dari Ya, tuntutan supaya Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wapres Tri Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Surat tuntutan pemakzulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menanggapi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei lalu. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan seperti Iya itu. Ya, Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik masih melakukan penyelidikan dan akan melakukan gelar perkara setelah ditemukan fakta pidana dalam ijazah Jokowi. Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Polisi belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan Polda Metro Jaya belum melakukan gelar perkara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya dugaan fitnah atau pencemaran nama baik dalam kasus ijazah S1 Joko Widodo. Sementara gelar perkara baru akan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus ijazah Jokowi tersebut. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak? Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik pada 30 April 2025. Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak. Mereka yang dilaporkan adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, dan Kurnia Triroyani. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh program Asta Cita kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait ketahanan pangan. Dukungan tersebut diwujudkan dalam pemberian bantuan pupuk dan benih padi kepada kelompok petani di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio turun langsung bertemu para petani dan ikut menanam padi di Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kehadirannya untuk memberikan semangat dan menyerap aspirasi kelompok tani. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo juga memberikan bantuan 7,5 ton pupuk. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para petani dalam upaya mewujudkan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kami hadir? Karena kami ingin mendengar langsung, kami ingin mengerti ya dan merasakan dan mendengar secara langsung sebetulnya apa yang menjadi harapan-harapan dari para petani di seluruh Indonesia, terutama hari ini di Sumatera Utara dan di Serdang. Semoga dengan kehadiran kami bisa membawa keberkahan. Harapan saya ini adalah salah satu bagaimana nanti kita bisa meraup suara dengan program yang sudah dibuat oleh DPP yang turunnya langsung ke pertanian dan juga langsung ke masyarakat tentunya. Mendapat bantuan pupuk, para petani mengaku sangat senang karena Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita hadir menjawab kebutuhan para petani dalam ketersediaan pupuk. Ribuan terima kasih atas kedatangan Ibu Ketua Umum. Jadi dari Perindo kami nggak bisa membalasnya, kami serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kedepannya tambah sukses, tambah rezeki Ibu banyak membantu orang-orang seperti kami. Bantuan yang diberikan partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini untuk mewujudkan program ketahanan pangan sekaligus sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi sekelompok pria diduga melakukan tindakan pemerasan kepada pengusaha jasa bengkel di Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak terima karena tidak diberi uang, keributan pun tak terhindarkan. Nampak dalam kamera pengawas terjadi cekcok dan saling dorong. Pekerja yang berada di lokasi sempat melerai pertikaian antara sekelompok preman dan pemilik bengkel tersebut. Atas kejadian, pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Gunung Putri. Seorang pegawai negeri sipil di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ditodong dengan senjata yang diduga pistol oleh orang tak dikenal dan terekam kamera amatir. Korban yang merupakan seorang ASN ini hanya bisa berlutut pasrah dan memohon ampun, namun pelaku terus melakukan pengancaman sambil menggenggam barang yang diduga pistol. Sementara itu, pihak kepolisian telah mengamankan pelaku di Mapolres Gorontalo usai menerima laporan dari korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi setelah dilakukan uji lab. Hasilnya ayam goreng Widuran layak konsumsi namun berstatus non-halal. Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi dengan catatan mencantumkan tulisan non-halal dengan tulisan besar di warungnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar karyawan memberitahu setiap konsumen bahwa yang sedang dimakannya adalah produk yang halal atau tidak halal. Ya kita persilahkan jika mau kembali, tapi saya ajak bagi pelaku usaha siapapun, jadi tidak ada pengkhususan untuk ayam goreng Widuran, siapapun yang mau sertifikasi halal segera melalui PLUT, yang tidak ya silahkan katakan jujur tidak halal dan ditulis yang gede dan diajari karyawannya untuk ngasih tahu ke konsumen yang lagi makan apakah halal atau tidak. Ayam goreng legendaris Widuran ditutup Wali Kota Solo pada hari Senin 26 Mei 2025 setelah ada aduan produk non-halal yang dijual tanpa keterangan dalam kremesan ayam goreng. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ada kabar gembira untuk pecinta kuliner Jepang di kota Kediri, Jawa Timur. Warga Kediri kini bisa menikmati ramen dan sushi yang nikmat dengan harga terjangkau. Wah, bikin ngiler ya pemirsa. Warga Kediri dan sekitarnya kini mempunyai destinasi kuliner khas Jepang baru yang memanjakan lidah sekaligus mata. Daya Group resmi membuka outlet ramen ya eksklusif pertama di kota Kediri, Jawa Timur. Selain menawarkan beragam menu ramen yang terkenal nikmat dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp28.000 saja. Resto ini juga menyediakan aneka sushi dengan harga mulai dari Rp3.000. Customer bisa menikmati sushi dan ramen di dalam satu tempat secara bersamaan gitu. Jadi customer bisa menikmati sushi murah dengan harga mulai dari 3.000-an. Untuk Kediri ini adalah store pertama dan marketnya sudah pasti cukup banyak karena memang demand di Instagram kita cukup banyak, dan yang nanyain di Instagram Kediri Town Square pun itu banyak yang tanya kapan bukanya, kapan. Warga Kediri menyambut senang dengan hadirnya resto ini karena tak perlu jauh-jauh keluar kota untuk menikmati ramen nikmat dengan kuah kaldu yang dimasak selama 12 jam. Enak banget. Yang paling suka di sini apa? Aku paling suka hot ramen sama chicken popcorn. Sebelumnya pernah mencoba di kota lain? Pernah nyoba di Jakarta. Terus dengan hadirnya di Kediri gimana komentar? Seneng sih, jadi akhirnya ada di Kediri karena di Jakarta tuh selalu rame, jadi pengen gitu di Kediri ada. Nah, dalam rangka pembukaan di Kediri Town Square, Ramen Ya Eksklusif menghadirkan promo spesial Buy One Get One Free yang berlaku pada 9 hingga 12 Juni 2025. Dari kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Jelang puncak haji tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan hari Rabu 4 Juni 2025. Jutaan calon jemaah dari penjuru dunia termasuk ribuan jemaah calon haji Indonesia mulai bergerak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan prosesi wukuf yang akan berlangsung pada 9 Zulhijjah esok hari. Ya, sejak pagi waktu Arab Saudi, jemaah telah mempersiapkan diri dari hotelnya masing-masing. Keberangkatan jemaah sendiri menuju ke Arafah ini berbasis syariah markas dan hotel. Sejumlah petugas disiapkan melayani jemaah saat proses pemberangkatan, mulai dari memastikan jemaah naik bis yang sesuai hingga memberikan arahan kepada jemaah lansia atau yang memiliki kebutuhan khusus. Setibanya di Arafah, nantinya jemaah akan menempati tenda-tenda yang telah disiapkan dan tidak keluar tenda pada pukul 10 hingga 16 dikarenakan suhu ekstrem yang diperkirakan hingga 50 derajat. Jemaah diminta mengisi waktu dengan beribadah seperti berzikir, tadarus Quran, serta mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Ya pemirsa, Arab Saudi terus memperkuat transformasi kota suci Mekah menuju pusat urban modern kelas dunia. Proyek bernama Masar Destination ini bukan hanya menjadi landmark baru Mekah, tapi juga bagian penting dari visi Arab Saudi 2030. Masar Destination adalah mega proyek yang dikembangkan di atas lahan seluas 1,25 juta meter persegi, membentang sejauh 3,6 km dan lebar 320 meter di sisi barat Masjidil Haram. Terhubung langsung dengan Masjidil Haram dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari stasiun kereta cepat Haramain. Kawasan ini dirancang sebagai pusat multifungsi. Mulai dari hotel, apartemen, rumah sakit, pusat komersial, hingga sarana transportasi terpadu untuk melayani kebutuhan jutaan jamaah dan warga lokal. So Masar project aims to elevate the services provided to Hajj and Umrah visitors, and also to elevate the residents of Mecca.
So the project extends for 3.6 kilometers. It's about 320 meters wide. So that's a total area of about 1.2 million square meter. That's divided into 205 plots or development plots. And all of these plots are served by state-of-the-art infrastructure in terms of electricity, water, district cooling, and we also have a waste collection system in the project. Masar Destination dikembangkan oleh UMM Al-Qura for Development and Construction, anak usaha dari Public Investment Fund milik pemerintah Arab Saudi. Proyek ini akan menyerap sekitar 16.000 tenaga kerja dan menjadi simbol modernisasi Mekah yang tetap menjaga warisan spiritualnya. Dengan infrastruktur terintegrasi dan konsep desain yang mempertimbangkan arsitektur spiritual Mekah, Masar Destination diharapkan menjadi wajah baru kota suci sekaligus motor ekonomi pariwisata religi Arab Saudi. Dari Mekah, Syafril Nasution, Masirom, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan.